I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11, sama orang anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketika triwira itu apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun. Tapi katakan seember air dari sungai itu. Dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya.
Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan, bagaimana aku ini bisa menerima. Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat, pelayanan ini gak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang Sama. Dia berkata 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh. Sebab ini milik daripada Yahweh yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat apa sih tujuannya doa. Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus kita. Saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the king. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, dan ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari berikan salam kepada kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-Mu, kami mau mengucap syukur atas segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, Tuhan ambil alih seluruh ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Apapun yang terjadi, mari katakan Yesus baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagi
pagiku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku
bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku, Kau ajaib. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau nafasku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau selamatkan nafasku memuliakan kebaikan-Mu hidupku Kau sepanjang hidupku Kau selamatkan nafasku Tapi kami selalu mengatakan, mengapa kami begini, mengapa kami punya masalah dan sebagainya. Tetapi itu semua Engkau tidak pernah melakukan untuk kami. Tapi itu semua karena kami sendiri yang melakukan semuanya itu. Tapi kami selalu menyalahkan Engkau Bapa. Ampunilah kami Bapa. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik. Rabasiki rabata karamana sandere betengina lamunaso. Ya rabata karamana sandere bata karamana sandere alamana korobata karamana se. Hiri betekini mana sandegi ya rabata karamana sando koromana se. Biarlah Engkau terus membawa kami
tidak mengertinya kami selalu menyalahkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Bahwasannya untuk selamanya Engkau sungguh baik. Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah Engkau Raja yang agung, Raja yang mulia. Biarlah hidup kami selalu mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, memujikan Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Ini hidup kami menyerahkan kepada Engkau Bapa. Dan saatnya Bapa, kami mau mendengar isi hati-Mu. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Tanpa Engkau Roh Kudus, hamba tidak ada apa-apanya. Dan Engkau mengurapi kami semuanya. Engkau yang memberi pengertian kepada kami Bapa. Biarlah Engkau terus membajak hati kami, untuk kami dapat taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Amin. Ya. Selamat berjumpa. Sudah lama saya tidak berdiri di sini ya. Oh, haleluya. Tema gereja kita untuk seluruhnya yaitu di bulan Juli semuanya sudah menghafalkannya, saya percaya, karena 5 minggu ya. Ini yang ke-5 minggu kita selalu mengulang-ulangi sesuai dengan kitab ulangan yang selalu harus diulang-ulangi supaya itu menjadi rema. Ya, termetrai di dalam roh saudara. Amin. Ya. Yaitu apa? Loving God, yaitu mengasihi Allah, yang diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Tapi saya sampai yang ke-13. Silakan. Mari kita sama-sama baca. Ya. 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Inilah yang diminta oleh Tuhan atas orang Israel. Ini juga yang Tuhan minta atas saudara dan saya. Yaitu ada 5 hal. Ya, biar itu termetrai dalam diri kita. Apa itu yang 5 hal? Yaitu 1, takut akan Tuhan Allahmu. Ya, yang pertama. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Inilah yang dimintakan oleh Tuhan. Tapi sering kita tidak melakukannya. Kenapa? Ya, saya waktu belajar mengenai Ulangan 10 ayat 12 ayat 13. Kenapa yang pertama dikatakan takut akan Tuhan? Kenapa tidak dikatakan mengasihi Dia terlebih dahulu? Saya terus renungkan. Kenapa dikatakan takut akan Tuhan terlebih dahulu? Coba saudara renungkan. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, apakah bisa melakukan perintah-perintahnya? Apakah saudara bisa mengasihi Dia? Harus terlebih dahulu, yaitu takut akan Tuhan. Amin.
Ya, kalau kita memiliki takut akan Tuhan, otomatis kita melakukan apa yang menjadi petunjuknya. Kita mengasihi Dia, kita beribadah dengan segenap hati kita dan jiwa kita. Kita pasti mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Amin. Nah, itu yang Tuhan minta ya kepada bangsa Israel. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, selalu apa? Jatuh bangun sampai tidak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Tidak ada takut akan Tuhan dalam hidupnya. Untuk seterusnya mereka sudah keluar, kalau saudara baca itu, jatuh bangun terus menyembah berhala, nanti sudah Tuhan tolong, jatuh lagi menjadi ini. Karena tidak ada takut akan Tuhan. Dan pagi hari ini, saya mengambil satu tema, yaitu kebaikannya nyata bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan nyata bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya, mari kita belajar merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, bagi orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat, kita baca di Mazmur 3 yang kita baca terlebih dahulu, yaitu Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mataku. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihannya Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak bertanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Ya. Itu yang dikatakan oleh siapa? Daud. Tapi sebelum ya saya menerangkan mengenai ayat 20 sampai 25. Kita melihat di ayat 1 sampai 19, cuma saya tidak buka, itu terlalu panjang. Nanti saudara sendiri membaca dari ayat yang pertama, dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 19. Nah, ya, di sini dikatakan ya, mengisahkan Mazmur ya, mengisahkan Mazmur Daud ini dilatar belakangi oleh pergumulan, kondisi yang tidak baik, masa-masa sulit dan tidak nyaman yang dialami oleh Daud. Ya. Kalau saudara nanti baca dari ayat 1 sampai 19, atau saudara yang sudah ya sering membaca dari 1 Samuel sampai 2 Samuel tentang Daud, apa yang dialami oleh Daud. Ya, di situ dikatakan banyak orang yang mengejarnya, ingin menyelakakan, ingin membunuh, memasang jaring, ingin menjebak dan menjatuhkannya. Kalau kita baca di 1 Samuel, 2 Samuel, ya, pada waktu itu dia bersama-sama Saul, ya, dan mereka berperang. Nah, setelah selesai berperang, wanita putri-putri pada waktu itu mereka bermazmur, mereka menyanyikan sebuah lagu bahwa Saul beribu-ribu, dia hanya beribu-ribu membunuh, tetapi si Daud berlaksa-laksa. Disitulah timbul iri hati daripada Saul, ketidaksenangannya dia kepada Daud, sehingga Daud mau dibunuh dan sebagainya. Kalau saudara yang belum baca silakan baca 1 Samuel, 2 Samuel. Ya.
Dan baca di Mazmur 31 ayat 1:19, apa yang dialami oleh Daud ini, ya. Apa yang dialaminya? Masalah-masalah, tekanan yang di situ dituliskan, banyak orang mengejarnya, ya, ingin membunuhnya, ingin mencelakakan dia, memasang jaring, ingin menjebak dan menjatuhkannya. Tapi bagaimana tanggapan daripada Daud tersebut? Lanjut. Maka lahirlah perkataan Daud yang luar biasa. Dia selalu mengucap syukur dan tetap mengasihi Tuhan. Nah, banyak daripada kita, permasalahan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita selalu bukan mengucap syukur, tetapi menyalahkan Tuhan. Benar atau enggak? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Tapi apa yang Daud alami? Dia tidak bersungut-sungut, tidak marah. Tapi dia mengucap syukur dan tetap mengasihi Tuhan. Lanjut. Bagaimana Daud bereaksi terhadap semua situasi yang sulit dan yang tidak nyaman? Yang tadi dikatakan, Daud senantiasa mengucap syukur. Dia selalu melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dalam segala hal, apakah yang baik saja? Enggak. Baik itu baik, baik itu tidak baik. Selalu mengucap syukur. Ini yang dilakukan oleh Daud, ya. Dia tetap melayani Tuhan. Bukannya dia bilang, enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Kenapa aku semakin dikejar, aku semakin sungguh-sungguh, kenapa aku mau dibunuh? Tapi enggak. Tapi kita kadang sering, enggak usah sudah melayani Tuhan. Kena gesekan dengan sesama. Sudah enggak melayani Tuhan. Tapi Daud tetap melayani Tuhan. Daud yakin kehidupannya tidak ditentukan. Daud yakin kehidupannya ditentukan oleh Tuhan dan ada di tangan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi masalah, dia selalu datang kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Hidupnya tidak ditentukan oleh musuh. Hidupnya tidak ditentukan oleh penyakit. Ya. Jadi ini kita perlu renungkan, kita perlu belajar. Ya. Perlu kita banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena petunjuk-petunjuknya semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi jangan kita malas. Apalagi tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kebaikannya Tuhan? Kita tidak akan tahu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan apa? Jauh dari Tuhan, keluar dari Tuhan, stres. Jangan sampai bunuh diri gitu aja lah. Karena banyak orang seperti itu, apalagi akhir zaman ini. Bukannya semakin baik, ya, bukannya semakin baik, tapi kita haruslah mendekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri saudara dan saya, itu semuanya Tuhan lagi mendidik. Ya, bukan Tuhan jahat, Tuhan lagi mendidik. Karena apa? Ini yang selalu saya katakan. Karena kita sudah dirusakkan oleh iblis, karakter kita semuanya. Padahal Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia kalau kita baca di Kejadian. Tapi sudah dirusakkan oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan mau perbaiki, tapi kita sering tidak sadar, sering menyalahkan Tuhan. Ya, kita mulai koreksi terus diri kita, hati kita, itu yang Tuhan minta. Saya sangat bersyukur apa yang saya alami dari awal sebelum melayani Tuhan, dari kejadian demi kejadian,
yang memang sakit. Tapi Tuhan itu sangat baik kalau kita mau meresponi dia. Kita mau meresponi firman Tuhan. Ya, lanjut. Ini reaksi daripada Daud. Nah, sekalipun Daud berada dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu besar atau hebat dalam hatinya, tetap bisa merasakan damai sejahtera yang menguasai hidupnya. Nah, ini yang sering kita tidak bisa rasakan damai sejahtera kalau kita punya masalah. Kenapa? Karena kita terus fokus dengan masalah tersebut, tapi kita tidak kembali lagi kepada Tuhan. Nah, itu kalau kita lihat Daud, masalah-masalah yang terjadi seperti pada waktu dia ke Siklak, ya tiba-tiba diingatkan, dia pergi ke Siklak. Ternyata Siklak dibakar oleh orang Amalek. Dan anak istri-istri mereka semuanya ditawan, dijarah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka semuanya pedih, sakit, sedih semuanya. Sampai rakyat mau melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Itu. Tapi sering kita tidak datang kepada Tuhan, tapi pakai pikiran kita. Itu yang membuat kita tidak memiliki jalan keluar, solusi yang ada. Ini selalu. Tapi kalau Daud, dia langsung datang menghadap kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan sehingga Tuhan memberi jalan keluar. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita yang sering kita memakai ini kita, kehebatan kita, padahal kita gak ada apa-apanya. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Itu yang saya selalu lakukan. Setiap kalau saya rasanya, enggak. Tidak bisa. Saya ingat lagi kan Roh Kudus ada dalam diri saya. Dialah yang memimpin saya. Langsung saya tanya, bagaimana Roh Kudus? Ini saya tidak bisa. Akhirnya dibukakan semuanya. Ya, tapi kita sering malas, yaitu karena kita terlalu sombong kalau menurut saya. Kita pikir kita yang hebat, padahal bukan hebat. Kita bisa melakukan segala-galanya itu semua Tuhan. Itu yang saya selalu praktek. Kalau saya pas lagi makan, aduh terima kasih ya Tuhan. Ini semua anugerah-Mu. Tanpa Engkau aku tidak bisa makan. Aku bisa ini. Bukan hal yang besar yang kita katakan. Hal yang dari kecil dulu setia dengan yang kecil. Dari hal yang kecil kita katakan Tuhan, ini semua karena Engkau. Bukan hebat saya. Saya bisa lakukan ini itu bukan saya. Tapi semua Engkau. Saya selalu, ya dimanapun saya berada, baik masak, baik apapun kerja. Kalau saya ini, aduh Tuhan hebat Engkau ya. Kalau enggak gitu, mana saya bisa lakukan ini. Engkau lah yang memberi hikmat. Saya selalu itu lakukan hal itu. Saya terus belajar. Terus belajar. Amin. Kita belajar itu sampai Tuhan memanggil kita ya. Kita selesai belajar sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Ya. Nah, di situ dikatakan sekalipun Daud berada dalam pergumulan dan hasutan yang begitu besar atau hebat dalam hatinya, tetap bisa merasakan damai sejahtera yang menguasai hidupnya. Ini yang kita perlu belajar. Tetap damai sejahtera itu ada, walaupun tantangan, masalah apapun terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, indikasi damai sejahtera yang ada di dalam hatinya adalah ketika Daud bisa menunjukkan kepada kita suatu ajakan kepada setiap orang percaya untuk dapat hidup tetap mengasihi Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, saudara tetap mengasihi Tuhan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tidak pernah melakukan sesuatu hal yang jahat, yang mencelakakan kita. Kan tidak mungkin. Dia sendiri mau datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita.
tidak mungkin dia mau mencelakakan kita. Dia sampai mau datang ke bumi ini, menanggalkan kealahannya, menanggalkan atributnya. Untuk apa? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Mengasihi semua orang. Untuk apa? Memperoleh satu keselamatan. Ya. Nah, lanjut. Nah, setelah Daud mengalami pergumulan hidup yang demikian ekstrim, Daud benar-benar menyadari akan kuasa dan kasih setia Allah yang begitu melimpah. Dan itulah yang membuat Daud senantiasa percaya akan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Sekali lagi kita sama-sama ya. Kita sama-sama mengatakan 2, 3. Setelah Daud mengalami pergumulan hidup yang demikian ekstrim, Daud benar-benar menyadari akan kuasa dan kasih setia Allah yang begitu melimpah, dan itulah yang membuat Daud senantiasa percaya dan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Karena dia tahu ya, kuasa Tuhan itu bagaimana, yang sanggup melakukan sesuatu yang menurut pikiran kita tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Dia selalu menolong dan kasih setia yang begitu melimpah. Lanjut. Nah, belajar dari kehidupan pemazmur yaitu Daud, Tuhan menyediakan kebaikannya dan menyimpannya secara berlimpah-limpah. Ya. Bagi orang yang mempunyai sikap takut akan Tuhan, Mazmur 31:20a yang tadi kita baca, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sehingga ya, apa yang dialami oleh Daud, lalu muncullah Mazmur 31 ayat 20a. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Ya. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Begitu luar biasanya, begitu limpahnya kasih Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Ya, yang telah Tuhan simpankan bagi orang yang takut akan Tuhan. Sampai saya terus renungkan firman Tuhan ini. Apa maksudnya kau simpan kebaikanmu yang begitu luar biasa? Tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba muncul gini. Orang yang takut akan Tuhan, setiap mereka mempunyai masalah tantangan apapun dalam hidupnya, ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, kebaikannya yang begitu banyak itu dia akan menolong saudara. Amin. Dia akan menolong saudara. Apapun. Yang penting jangan dosa yang kita buat. Kalau dosa yang kita buat itu salah sendiri. Tapi kalau mau bertobat, Tuhan mengampuni. Dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Amin. Jangan dosa yang kita buat. Karena itu salah sendiri. Sudah tahu itu dosa tapi mau nyemplung. Mau terus masuk di dalam lubang tersebut. Tapi cepatlah kita bertobat. Amin. Ya, tadi pagi memang saya pas lagi nyembah. Lagi nyembah sampai nangis saya Tuhan. Tuhan begitu merindunya. Dia ingin supaya anak-anaknya datang kepada dia. Hidup sungguh-sungguh kepada dia. Ya, gitu. Ya, lanjut lagi. Nah, takut akan Tuhan adalah unsur sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ya. Jadi takut akan Tuhan adalah unsur yang penting bagi saudara dan saya. Yang tadi awal saya katakan, kalau tidak ada takut akan Tuhan,
Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan beribadah dengan sungguh-sungguh kita tidak mungkin melakukan petunjuk, kita tidak mungkin bisa mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Ya, lanjut. Nah, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, mengabaikan Tuhan, tidak peduli akan Tuhan, hidupnya akan kena bencana. Contoh Thomas Andrew, perancang kapal pesiar Titanic. Ya. Begitu sombongnya dia memang membuat kapal pesiar yang begitu luar biasa besarnya. Sampai dia mengatakan apa? Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal tersebut. Begitu sombongnya dia. Dia menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pelayanan pertama atau perdana yang dilakukan sehingga kandas kapal itu. Sehingga ribuan orang yang meninggal. Itu karena kesombongan. Makanya Tuhan itu sangat benci dengan orang yang sombong. Iblis jatuh juga, malaikat Lucifer jatuh juga karena kesombongannya. Makanya Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Makanya saya selalu belajar, Tuhan, segala apapun ini bukan karena aku, ini semua karena Engkau, Tuhan. Apapun yang aku lakukan itu semuanya kembali lagi kepada kemuliaan-Mu. Aku hanya sebagai alat, aku hanya sebagai hamba-Mu. Aku tidak ada apa-apanya. Aku dulu yang rusak, sekarang Engkau sudah menjadikan aku hamba-Mu. Aku bisa berdiri di sini itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Ya, contoh lagi siapa? Hofni dan Pinehas. Orang yang tidak menjaga kekudusan, sehingga apa yang terjadi? Mereka kalah di dalam perang. Orang tuanya Imam Eli mati, istrinya melahirkan dengan mendadak juga mati. Siapa lagi? Korah, Abiram, dan siapa satunya? Nah itu, mereka berontak, tidak ada takut akan Tuhan. Sehingga begitu banyaknya orang, tanah terbelah, mereka terkubur. Itulah akibat-akibat orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, lanjut. Mari kita melihat apa makna dari takut akan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Apa sih makna dari takut akan Tuhan? Waduh, saya tidak mau lakukan hal ini, saya takut nanti saya dihukum. Apakah takut akan Tuhan yang sebenarnya? Bukan. Ya di situ dikatakan bukan ketakutan akan penghakiman dan kematian kekal. Ya. Sehingga saya berbuat baik supaya saya tidak masuk neraka. Bukan dasarnya mengasihi Tuhan, tetapi takut kepada hukuman. Bukan takut akan Tuhan yang sebenarnya. Ya. Takut dihukum. Saya tidak memberi. Saya mau memberi. Supaya saya diberkati. Mempunyai motivasi yang tidak benar. Itu bukan takut akan Tuhan. Dalam kehidupan saya memang dari dulu. Apa yang ada dalam diri saya, kalau Tuhan suruh kasih ya kasih. Saya tidak punya motivasi, saya memberi, saya harus menerima. Saya tidak punya motivasi tersebut. Karena apa? Saya tahu, apa yang saya punya ini bukan punyanya saya. Tuhan aja memberi kepercayaan kepada saya untuk mengelola. Tapi apa yang sudah Tuhan suruh, yaitu saya lakukan. Jadi tidak ada motivasi, saya harus memberi. Ya memang kita menabur, pasti menuai. Tapi taburan itu apa? Apakah dengan hati yang sesungguhnya, dengan segenap hati kita lakukan? Jangan kita punya satu motivasi, aku melakukan hal ini supaya aku
berkati. Banyak orang yang seperti itu. Akhirnya tidak diberkati oleh Tuhan. Marah-marah. Aku sudah menabur segini banyak. Tetapi kenapa aku tidak memperoleh apa-apa? Karena apa? Engkau mempunyai motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Karena Tuhan ini melihat hati. Ini yang saya terus belajar untuk hati saya supaya murni di hadapan Tuhan. Ini yang saya terus belajar sampai sekarang ini. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan ampunilah saya. Bagaimana cara saya untuk keluar dari hal ini? Saya selalu bertanya. Makanya biasanya satu firman Tuhan kalau sudah saya dapat itu sampai berhari-hari. Saya terus bertanya apa maksud, bagaimana caranya untuk saya melakukan firman tersebut. Jadi tidak saya memang baca setiap hari sampai berapa pasal. Tapi ada satu ayat yang pasti kita terima. Yang Tuhan mengetuk hati kita. Itulah yang Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Itu pentingnya kita baca firman Tuhan. Amin. Jangan malas, jangan tumpukan Alkitab sampai berdebu. Ya, jangan sampai berdebu. Sampai masih bersih, masih mulus. Ya, renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Firman Tuhan banyak janji-janjinya dan sebagainya ada di situ. Semuanya ada. Amin. Nah, jadi di situ dikatakan bukan ketakutan akan penghakiman dan kematian kekal. Saya berbuat baik supaya saya tidak masuk neraka. Bukan dasarnya mengasihi Tuhan tetapi takut kepada hukuman. Lanjut. Ya. Nah, makna yang benar dari takut akan Tuhan adalah memuja Tuhan karena Dia adalah pencipta kita yang layak menerima segala hormat, kuasa, dan pujian. Ya. Jadi arti daripada takut akan Tuhan, yaitu kita memuja Tuhan, kita memuji Tuhan. Karena apa? Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang menciptakan saudara dan saya. Jadi Dia yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Dia. Dengan tadi kita menyanyikan pujian. Jangan asal keluar dari mulut bibir saja, tapi keluar dari hati yang sesungguhnya. Dengan segenap hati kita memuji, menyembah Dia. Karena di dalam pujian, di dalam memuji, menyembah Dia, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Karena pujian, bagaimana yang di Mazmur dikatakan? Bahwa pujian ada di atas, lupa saya. Tuhan bertata di atas pujian. Nah, ya, Tuhan bertata di atas pujian. Melalui pujian kita bisa mengalahkan kuasa roh jahat. Mengusir roh jahat. Saya biasanya kalau layani pelepasan, saya selalu pakai gitar gaya, cumanya bisa AED saja. Tapi dengan hati yang sungguh terjadi manifestasi atas orang itu sehingga iblis keluar. Jadi Tuhan tidak melihat kehebatan kita, tapi Tuhan melihat hati yang sungguh. Tuhan akan bekerja. Amin. Ya. Jadi itu. Sudah itu kita juga tahu bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Yang tadi sempat saya katakan, ya, sampai Dia mau datang ke bumi ini menanggalkan segala atribut-atributnya menjadi manusia. Ya, kalau saudara renungkan apa yang Dia alami, baca lagi melalui Injil itu. Renungkan bagaimana kebaikannya. Karena itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang seharusnya kita tidak menerima semuanya itu. Tetapi karena oleh kasih karunia Tuhan yang begitu baik kepada kita. Sehingga Dia mau dirinya. Ya. Kita yang berdosa ini seluruhnya itu diambil alih ke tubuhnya. Kalau baca di 1 Petrus berapa itu dikatakan. Diambil alih dosa-dosa kita ke tubuhnya. Hingga Dia menanggung, Dia menjadi orang yang berdosa. Padahal Dia tidak berdosa. Tapi Dia mau jadikan Dia berdosa.
di atas kayu salib. Itu yang saya selalu renungkan ya Tuhan. Supaya saya tetap ada di dalam kekudusan-Nya. Kalau mau marah, mau marah ya Tuhan. Saya mulai ingat firman Tuhan. Mau apa? Ya kadang kita tidak luput ya dari emosi dan sebagainya. Tapi ingat kembali pada firman Tuhan. Ya. Jadi makna daripada takut akan Tuhan yaitu memuja Tuhan karena Dia adalah pencipta kita yang layak menerima segala hormat, kuasa dan pujian. Jadi kalau kita mau muji Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, jangan asal bunyi saja. Ya, yang tidak ada artinya apa-apa. Lalu yang kedua, menyegani Tuhan karena Dia adalah hakim yang adil, yang tidak kompromi dengan dosa, dan Dia ingin kita di dalam kekudusan-Nya. Ya. Jadi makna daripada takut akan Tuhan yaitu menyegani Tuhan. Ya, karena Dia adalah hakim yang adil, yang tidak kompromi dengan dosa, dan Dia ingin kita di dalam kekudusan-Nya. Jadi dosa apapun yang kita buat tidak ada kompromi dengan Tuhan. Tuhan ingin kita tetap ada di dalam kekudusan-Nya. Kalau kita jatuh cepatlah kita keluar dari hal tersebut, bertobatlah. Amin. Karena Tuhan itu kudus adanya. Lalu yang ketiga, menghormati dan mengasihi Tuhan sebagai seorang Bapa yang rindu bersekutu dengan kita. Ini yang saya terus belajar, ya. Menghormati dan mengasihi Tuhan sebagai seorang Bapa. Bukan Bapa ini ya, Bapa ini harusnya Bapa besar, bukan Bapa dunia. Itu kan Bapa huruf kecil, Bapa. Yang rindu bersekutu dengan kita, yaitu anak-anaknya. Jadi Tuhan rindu kita memiliki satu persekutuan dengan Dia. Tapi kita sering tidak melakukannya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan game kita sibuk dengan hal-hal lainnya. Tapi Tuhan itu rindu kita bersekutu dengan Dia. Ya. Dia rindu, saya selalu lakukan hal itu. Ya, Bapa rindu. Seperti kita ibadah juga. Ya. Bukan sekedar kita ibadah, kita berdoa. Itu merupakan satu keagamawiannya, keagamawian. Ya, tapi Tuhan rindu dengan kita beribadah, dengan kita berdoa, miliki satu persekutuan dengan Tuhan, dengan Bapa. Ya, Dia satu rindu kita bercakap-cakap dengan Dia. Seperti seorang bapak dan anak yang di dunia ini. Ya. Bapak ingin ngomong sama anaknya, tapi anaknya sibuk terus. Apa yang ada di dalam hati seorang bapak? Saya juga kadang rasakan untuk anak saya, memang kita sama anak selalu video call setiap hari. Kadang berapa hari kalau dia sibuk, rasanya tuh bagaimana kita sebagai orang tua. Bapak juga seperti itu. Apalagi Bapak kita adalah Bapak yang sempurna. Dia rindu untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Bukan hanya, Bapak tolong aku, hari ini aku perlu uang. Bapak ini, bukan itu. Tapi Dia ingin kita bersekutu. Kita bermanja-manjaan sama Dia. Saya kadang ya belajar, walaupun saya dulu tidak mengerti itu manja bagaimana. Ya memang kalau kita latar belakangnya memiliki bapak, maksudnya bapak yang di dunia ini, bapak yang sadis, bapak yang jahat, sehingga kita tidak memiliki satu gambaran kepada bapak yang di surga. Atau bapak yang tidak pernah memuji, yang terlalu diam, juga kita tidak bisa memiliki gambaran seorang bapak. Kalau bapak saya memang bapak saya yang baik. Cuma saya
Malum lulus SMP langsung sekolah ke Jawa. Jadi untuk hubungan dengan papa mama saya itu kurang. SD-nya juga kelas 1 juga pernah di Jawa. Jadi cuma berapa tahun saya sama bapak saya, sama mama saya. Sehingga saya tidak begitu banyak mengerti bagaimana sifat-sifat seorang bapak. Akhirnya saya menemu Bapak surgawi yang begitu baik, saya sungguh-sungguh belajar mengimajinasikan bagaimana itu Bapak yang baik. Sungguh saya belajar sampai sekarang ini. Saya belajar juga bagaimana cara bermanja-manja karena saya juga tidak memperoleh kasih sayang yang memeluk, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah. Akhirnya saya bagaimana ya? Bapak untuk saya manja-manja, jadi saya ini mengimajinasikan. Ya, mengimajinasikan saya kadang, Bapak engkau sungguh baik bermanja-manjahan, Bapak nggak seperti anak. Jadi kalau saya lihat anak-anak yang manja, saya niru karena saya tidak pernah ngalami. Jadi saya niru, saya belajar. Itulah yang membuat saya orang yang keras ya lumayan agak lembut. Ya mungkin orang yang lama-lama sudah tahu karakter saya yang begitu keras. Ya. Tapi sekarang ya ya bisa begitu keras ya, tapi sekarang ya puji Tuhan agak lembut lah ya, karena apa, saya mau belajar terus ya, apalagi Miss Weng Weng yang tahu saya bagaimana karakter saya ya pokoknya yang lama-lama yang tahu saya. Karena apa, saya mau belajar ya, adakan satu persekutuan dengan Bapa. Sekarang saya selalu memanggil Bapa. Ya, Bapa yang baik. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus melalui rohmu yaitu Roh Kudus tuntunlah aku. Saya selalu mengatakan itu. Ya, sekali kesaksian saya pada waktu ke Surabaya. Saya nunggu untuk dijemput. Tapi begitu mendungnya minta ampun, kilat lagi. Saya cuma bilang gini, Bapak yang baik. Tolong anakmu ini ya, jangan hujan dulu, saya bilang gitu. Jangan tinggal biur tok gitu loh. Jangan hujan dulu ya. Biar sampai ke mobil baru hujan. Sungguh luar biasa Bapak itu baik. Ya. Sudah saya naik ke mobil, langsung biar hujan deras sampai tidak kelihatan jalanan. Itu Bapak kita yang baik. Itu yang saya minta kepada Bapak. Sudah itu saya bilang, nanti kalau sudah sampai di rumah, jangan juga hujan ya, nanti barang saya basah. Sungguhan. Sampai di rumah berhenti. Tapi banyak hal lah. Saya selalu katakan, ini anakmu Bapak. Ini anakmu Bapak. Saya selalu mengatakan itu. Jadi saudara yang tidak memiliki gambaran Bapak yang baik, Bapak yang di dunia ini sekarang belajar. Kalau saudara belajar, lihat saja, sungguh luar biasa apa yang kita akan alami. Jauhilah segala hal-hal yang sia-sia. Lebih baik banyak belajar firman. Berilah waktu untuk Bapa di surga. Amin. Jangan lagi memakai pikiran kita. Ya, kita tidak bisa pakai pikiran kita. Tuhan yang mengetahui ke depannya kita bagaimana, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya, selalu bertanya kepada Dia, selalu berkomunikasi. Amin. Nah, itu makna yang benar dari takut akan Tuhan. Ya. Tanpa persekutuan dengan Bapa, kita menjadi orang-orang yang agamawi. Hanya pergi ke gereja, pokoknya aku ke gereja sudah ya boleh pulang. Tapi kita mau, kita beribadah, kita berdoa. Ada satu jamahan Tuhan, ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau sampai sekarang saudara hanya pergi gereja, beribadah, tapi pulang tidak mendapat apa-apa, rugi. Kita berdoa juga hanya meminta-minta saja, tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Sehingga tidak ada jamahan dari Tuhan. Tidak ada perubahan dari hidup saudara dan saya. Amin. Jangan, apa kata Salomo yang begitu lanjut? Apa kata Salomo yang terakhir ini? Ya, apa kata Salomo? Ya, dia yang penuh hikmat.
Dia yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Ya saudara tahulah bagaimana Salomo. Tapi apa dikatakan oleh Salomo di Pengkhotbah 12 yang ini pasal yang terakhir daripada Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 katakan. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini merupakan suatu kewajiban. Berarti kewajiban itu harus. Amin. Ya, kewajiban. Jadi harus kita memiliki takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara sudah mengerti apa takut akan Tuhan, bukan takut karena dihukum. Bukan takut karena tidak diberkati, tapi kita sungguh-sungguh memiliki hati. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau yang perlu diagungkan. Saya minta orang pemusik. Oh rabasikin alamanase. Hirabatakaramunas sandeana lamunaso. Biarlah saudara renungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau saudara masih belum bisa, saudara mulai mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, mengenal kebaikan-Mu. Dengan pengenalan akan Dia. Dan takut akan Tuhan. Disitulah engkau akan mengetahui apa yang harus kau lakukan. Biarlah engkau membawa setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu.
buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan semua kebaikan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang menguatkan kami Tuhan, yang menyadarkan kami Tuhan. Untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Cik Sien Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau lebih bukakan lagi Tuhan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang selalu baru dibukakan atas kehidupannya. Kau berkati seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara pagi hari ini kita memberkati bangsa Indonesia. Mari saudara ucapkan berkat untuk bangsa ini. Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam kendali-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pemilihan presiden mendatang Tuhan ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya semua Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati kota Sumbawa di mana kami tinggal Tuhan. Diberkati Sumbawa dalam nama Yesus dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Diberkati Sumbawa dengan berkat yang melimpah, berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, penduduknya diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan sembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota Sumbawa ini Tuhan. Terima kasih kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento Jalan Kepiting. Acara dilaksanakan jam 8 pagi. Semua berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja depan Alfamart, jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat bisa menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari kita bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja depan Alfamart jam 5:30 pagi. Ibadah Roki setiap hari Minggu di Aula Tunas Daud jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Instagram, dengan nama GBI Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kita sambut dulu ada keluarga baru kita, yaitu kami mengucapkan selamat datang Pak kepada Bapak Hendy Karol Krishna Nathaniel dan Indi Pratisari, dan juga Bapak Mulyo Derajat dan Bapak Yohanes Winarko. Selamat datang dan bergabung beribadah bersama dengan kami. Pengumuman tambahan untuk minggu ini,
adalah ini nanti tadi Bapak Ibu Saudara ada melihat amplop yang diedarkan. Jadi mulai dari bulan Agustus sesuai dengan kesepakatan dari pekerja kita semua. Jadi nanti kita akan jalankan amplop persembahan seperti yang tadi. Jadi setelah kita berdoa, kita mengucap syukur, langsung kita serahkan. Nah nanti kotak di depan itu nanti khusus kalau misalnya ada persembahan khusus. Karena ada beberapa bidang kayak misalnya kemarin bencana, terus bantuan dari Pelampang, misi Pelampang dan sebagainya itu kecampur. Jadi kita nggak tahu yang mana yang misi, yang mana yang persembahan umum. Jadi nanti kami buat kebijakan untuk yang ini kita sesuai amplop tetap dibagikan, nanti persembahan akan jalan. Kalaupun ada di situ itu hanya untuk tertentu saja, gitu ya. Itu mungkin pengumuman tambahan untuk minggu ini dan kami berikan kesempatan kepada Bapak Lamhot akan memberikan kesaksian tentang bagaimana ceritanya kan dari 8 bulan abang ini meninggalkan kita dan menemani istrinya. Kemudian di 2 minggu yang lalu ya bang ya, 2 minggu yang lalu sudah dikuburkan si Feby dan kita mau dengar kesaksiannya tentang bagaimana pergumulan abang dan Feby. Saya persilakan bang. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya bersyukur pada hari ini masih dikasih kekuatan. Saya masih bisa berdiri di tempat ini bersama Bapak Ibu saudara-saudara, bersama pelayan-pelayan Tuhan. Saya percaya ini karena kebaikan Tuhan yang saya alami. Ya, saya mau saksikan selama 8 bulan ini, dari bulan Desember 2022, saya menemani istri untuk berobat, perawatan, mulai dari Mataram. Saya sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semua perjalanan kami, semua lancar. Saat kami mau berangkat ke Mataram, ada Bapak Ibu Ati sama Bapak Oscar datang ke rumah. Tengah malam itu tiket kami bisa dapat, tengah malam. Itulah kebaikan di balik duka yang saya alami, tapi kebaikan Tuhan itu juga banyak yang saya alami. Dan selama di Mataram, saya menyaksikan juga pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa melalui saudara-saudara keluarga yang ada di Sumbawa maupun di Mataram, semua bisa lancar. Dan ini saya bilang semua di balik duga yang saya alami, tapi saya tetap mengalami pertolongan Tuhan. Karena saya percaya ini semua karena Tuhan. Setelah istri saya divonis, saya cuma bilang, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selama kami di pengobatan ini, saya berdoa, Tuhan kasih kesembuhan. Buat istri saya, kasih kesembuhan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah menebus itu semua di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya percaya. Dan kami dirujuk ke Jakarta setelah operasi di Mataram dan di vonis. Saya berdoa tetap untuk meminta kesembuhan. Dan sesampai kami di Jakarta, kami tidak langsung diterima di rawat inap karena kami tetap harus melalui jalur juga. Namun saya tetap bersyukur bahwa saat kami di sana semua juga lancar ternyata. Dikasih kelancaran
Dan itulah memang saya bilang kembali, saya ucap kembali, di balik duka yang saya alami, tetap pertolongan itu ada. Saya tetap berdoa, mujizat pasti ada. Tuhan Yesus baik, kesembuhan untuk istri saya pasti ada. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan demi pemeriksaan, tindakan demi tindakan, yang saya minta doa, kesembuhan. Tapi Tuhan kasih, bukan kesembuhan yang dikasih. Dikasih lagi vonis yang lebih lagi. Disampaikan lagi, analisa-analisa dokter semua, sampaikan lagi. Bukan hal yang sembuh. Tapi yang saya rasakan, saya semua bilang sama Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Tidak sampai satu saja. Periksa kembali, ulang lagi periksa, perawatan bolak-balik, vonis lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mau sampai kapan Tuhan berikan saya seperti ini? Sampai kapan Tuhan kasih istri saya penderitaan seperti ini? Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau baik Bapak, Engkau baik. Dan saya saat di Jakarta juga, saya fokus ke istri saya. Bagaimana istri saya ini tidak sampai sedih. Selama perawatan, saya tidak pernah meneteskan air mata. Di depannya dia sama sekali tidak pernah. Karena saya percaya, saya hanya pegang ayat. Ada yang di Amsal, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Itu yang sepegang. Dan setiap dokter panggil saya ke luar ruangan, dia pasti istri saya sudah bertanya, ada apa? Saya cuma bilang, Yesus baik sayang. Tapi dia sudah tahu, kalau saya dipanggil keluar dari ruangan, dokter pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Jangan di depan pasien. Tapi dia sudah ngerti, sudah tahu. Dia cuma bilang, Yesus baik. Yesus baik. Itu kan kata dokter. Kita punya Tuhan. Saya percaya Tuhan punya mujizat. Istri saya ngomong seperti itu. Di situ saya tambah semangat. Dan doa saya tidak lagi meminta kesembuhan. Doa saya hanya minta, Tuhan kasih kekuatan buat istri saya untuk mengalami ini, menjalani semua penderitaan ini. Dan Tuhan berikan saya kekuatan merawat istri saya, menemani istri saya. Berikan saya kesabaran juga ya Tuhan. Itu saya doa saya. Saya tidak minta kesembuhan lagi. Karena saya sudah tahu istri saya tidak akan panjang umur melalui analisa dokter. Tapi saya percaya Tuhan pasti ada rencana-rencana indah. Dan di situ saya tetap bilang bahwa Tuhan itu baik. Yesus itu baik. Dan saya bisa saksikan di setiap balik ke ruang rawat inap, semua tetangga sebelah kita di ruangan tidak mengira kalau istri saya ini sakit. Tidak mengira separah itu penyakit istri saya. Karena dari mimik wajahnya itu nggak kelihatan seperti orang sakit. Malah saya ditanya, Bapak, istrinya Bapak ini sakit apa enggak sih? Itu saya saksikan seperti itu. Terus saya bilang, mungkin menurut Bapak, kalau Bapak lihat seperti gimana? Kalau penyakitnya itu dokter sudah memvonis, saya bilang gitu. Tapi istri saya tetap percaya, dia punya Tuhan. Dia punya iman bahwa dia akan sembuh. Itu aja yang dia pegang, makanya dia tetap tidak pernah berteriak, menjerit, tidak pernah. Sesakit apapun yang dia rasakan itu tidak pernah dia menangis atau menjerit dalam ruangan itu.
Kalau tetangga-tetangga sebelah itu, maaf, sedikit tapi sakit, teriak, menangis. Dan dalam ruangan itu waktu rawat pertama itu, kita sudah melihat itu, hari pertama sudah dipanggil Tuhan, hari kedua dipanggil. Sampai kita di ruangan 10 pasien, dalam sebulan itu ada mungkin 8 sampai 9 yang duluan dipanggil Tuhan. Sebelah depan. Tapi saya bilang, Tuhan itu baik. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Kenapa saya dikasih kesempatan seperti itu? Kenapa kita dikasih kesempatan? Saya bilang, mungkin Tuhan punya rencana yang baik. Inilah buat kita, buat bagaimana kita lebih dekat sama Tuhan lagi. Jadi setiap malam kami berdoa. Saya minta kekuatan saja, bukan kesembuhan lagi. Dan seterusnya memang pertolongan itu setelah dirawat jalan, di analisa dokter sudah bisa rawat jalan, kami rawat jalan. Karena dari rumah sakit Cipto ke Cikarang lumayan jauh, saya pernah minta kos 1-2 hari, ternyata dia nggak kuat karena sepi di kos-kosan. Dengan kos-kosan posisi di sana itu ya ala kadarnya. Dan yang ketemu di situ juga pasien-pasien yang dari jauh-jauh. Jadi dia merasa tidak nyaman. Hingga yang kedua kali dirawat jalan minta ke rumah keluarga. Ya lumayan jauh. Kalau lancar jalan ya 1 jam. Kalau kena jam macetnya 3-4 jam baru bisa nyampe ke rumah sakit. Dan dia di situ pertolongan itu, Tuhan itu apa saya rasakan. Selama kami di Sumbawa sama istri, komunikasi kami nggak terlalu lancar dengan keluarga yang di Jakarta. Ya bisa dikatakan hanya say hello saja. Namun saya setelah kejadian itu, saya hubungin keluarga. Kalau kami orang Batak inang bau istilahnya. Abang ipar saya, kakak ipar saya bilang ini inang baunya pengen tinggal di rumah. Siap. Kami jemput. Dijemput setiap hari setelah rawat jalan itu dalam seminggu itu 5 kali bolak-balik ke rumah sakit. Bisa kita bayangkan dengan kondisi istri yang kalau ada goncangan sedikit aja rasa sakitnya itu minta ampun. Luar biasa. Bisa dikatakan ya obat penenangnya itu tidak ada lagi yang melebihi yang dia konsumsi selama ini. Jadi kalau saya nyetir, dia hanya pegang remas paha saya atau kalau enggak tangan saya karena dia merasa sakit. Tidak pernah teriak, tidak pernah menangis. Ya, itulah saya bilang Tuhan itu baik. Istri saya orang yang tangguh, dikasih kekuatan. Dan sering berjalan waktu lagi, masuk lagi ke rumah sakit dengan hal seperti itu juga. Vonis demi vonis ada yang saya terima, intimidasi dari dokter, intimidasi. Saya anggap ini intimidasi iblis. Saya harus tetap punya iman. Tuhan Yesus baik. Istri saya pasti ada dikasih rencana yang terindah dari Tuhan. Dan sampai semua terjadi di pertengahan bulan Juli kemarin, bulan ini istri saya dipanggil Tuhan. Saya cuma katakan, istri saya memenangkan pertandingan itu, dia tetap dengan imannya, dia jalan bersama Tuhan Yesus. Dan semua pertolongan-pertolongan Tuhan yang saya saksikan di balik duka seperti saya bilang tadi, saya kejadian 5:30 sore, jam 7, jam 8, tiket saya sampai kargo semua beres. Tidak ada halangan. Saya bilang, istri saya bawa pulang ke Sumbawa. Awalnya ditawarin bawa ke Sumatera. Lalu saya bilang,
anak saya ada di Sumbawa, mertua saya, semua keluarga mertua saya ada di Sumbawa. Jadi istri saya harus saya bawa ke Sumbawa. Malam itu juga semuanya clear. Sampai kita pulang nyampe di Mataram. Saya di Jakarta sudah dihubungin ambulan yang ke Sumbawa juga sudah beres. Dan ternyata ambulan yang punya ambulan dulu juga membantu kita di Mataram. Tidak pernah ngantri dulu kalau di Mataram. Karena dibantu sama supir ambulan yang antara kita kemarin. Dan puji Tuhan, perjalanan sampai Sumbawa juga bersama Pak Kris, ternyata dengan Ibu Kris sudah menunggu di bandara juga dengan puji Tuhan. Terima kasih Pak Kris. Yang kedua kali saya bersama Pak Kris menjemput. Yang pertama ipar saya, yang kedua ternyata istri saya. Terima kasih banyak Pak Kris. Sungguh luar biasa Pak. Jadi, dan saya bersyukur mertua saya orang yang kuat, yang mendampingi saya. Mertua saya juga yang menguatkan saya, yang seharusnya mertua saya ini mengalami yang kedua kali. Saya merasakan seperti apa. Waktu pertama saya khawatir kalau mertua saya lihat lagi istri saya seperti itu, saya khawatir waktu pertama itu mertua saya ini bagaimana. Ternyata mertua saya orang yang kuat. Benar-benar cinta Tuhan. Sehingga dia bisa kuat mengalami doa orang anak yang terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Saya sungguh berterima kasih buat mertua saya yang selalu menguatkan saya juga. Dan semua jemaat Tuhan yang ada di Sumbawa. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan, semua ini tidak akan bisa terjadi yang saya alami ini. Waktu saya di Jakarta, saya bisa kuat juga ditopang sama doa-doa semua. Kalau saya dalam kesesakan, Pak Gembala setiap saat siap. Pak Gembala, saya dalam lagi sesak, dalam kesesakan. Saya WA saja Pak Gembala pasti telepon saya, menguatkan saya. Cik Linda yang setiap hari mau menguatkan istri saya. Itu saya rasakan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak sebatas itu saja. Namun yang saya rasakan Tuhan itu baik. Dan yang saat ini saya minta dukungan itu topangan Tuhan, tangan Tuhan, bagaimana saya menatap ke depan untuk merawat titipan Tuhan yang ada 2 orang buat saya yang masih kecil-kecil. Dan saya minta dukungan juga dari jemaat, mendoakan saya bagaimana saya kuat dan bisa merawat anak-anak saya yang 2. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya saksikan. Dan saya hanya katakan, Tuhan Yesus itu baik, bukan hanya buat saya sendiri, tapi buat kita semua. Kalau kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikannya. Berbagai macam jalan pasti ada. Bukan hanya satu jalan yang dikasih, tapi melalui jalan yang banyak pasti pertolongan Tuhan itu ada. Terima kasih sekali lagi buat jemaat Tuhan yang sudah mendukung saya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesaksian yang hebat dari Bang Lamhot. Dan saya juga kasih tahu Bang, kalau Abang kehilangan satu anggota keluarga, tetapi di sini saya lihat Abang dapat banyak anggota keluarga Bang. Saya kasih kesaksian tentang bagaimana Abang ini kan GKK dari Kakak Cendrawasih. Di situ ada Weng-Weng, ada Ibu Lydia, ada Mas Eli, ada Mbak Sundari, Tony, dan Mr. Pedro. Saya lihat, saya justru kagum ketika kemarin dari pertama kali saya pergi ke sana, itu yang paling sibuk sudah, semua pada sibuk ya, tapi punya bagian masing-masing. Saya lihat pertama di situ sudah ada Mas Eli dengan Mr. Pedro yang bantu-bantu dari awal, sama Pak Tony,
dan Sundari ada di situ semua. Terus kemudian saya lihat lagi kita berusaha untuk mengatur karena kita melayani, kita ini anggota keluarga bukan tamu. Kalau tamu kan kita datang ke sana hanya menikmati semua pelayanan, tetapi saya cuma kasih kepada satu orang untuk ayo kita melayani, kita ini bukan tamu, kita keluarga karena yang meninggal GKK kalian. Di situ manajemennya luar biasa. Di dapur itu sudah diatur semuanya. Jadi terkoordinir dengan sangat luar biasa. Semua bantuan apa semua datang diatur. Jadi memang kita berusaha untuk kekeluargaan yang kita buat di KK itu bukan hanya melulu tentang materinya saja karena materi itu berhubungan dengan pemahaman, tetapi prakteknya itu lebih nyata. Praktek kita tidak minta, kayak misalnya Feby meninggal kita nggak minta, tetapi ketika itu datang sama kita, bagaimana respon kita terhadap apa yang sudah ditanamkan di dalam pikiran kita itu yang kita sekarang mau tuangkan, kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata. Dan saya sungguh kagum, saya lihat di situ ada Weng-Weng yang atur di dapur ya, mulai dari sore. Weng-Weng ini bukan orang yang nganggur, dia juga orang sibuk. Dari pagi dia sudah jaga toko dan sebagainya, tapi pikirannya itu sudah di sorenya nanti mau apa. Bahkan beberapa kali sampai Weng-Weng bilang, ini kok Otudi begini, susah dikoordinasi karena apa? Saya juga waktu itu memang punya tugas di luar kota yang saya harus pergi dan saya tidak bisa pegang HP lagi, tapi saya salut dengan Weng-Weng dan semuanya. Begitu acara mulai, mau pembagian makanan dan sebagainya itu semua sudah siap. Tidak perlu dipanggil lagi, mereka sudah, wih luar biasa. Kita kasih aplaus buat Kakak Cendrawasih. Saya berharap bahwa ini semua menjadikan teladan, menjadi apa yang sudah dilakukan oleh Kakak Cendrawasih ini menjadi satu yang perlu untuk kita contoh. Kita tidak berharap terjadi sesuatu, tetapi berespon kita terhadap sesuatu itu yang paling penting. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita katakan sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kekasih Tuhan yang dikasihi dan diberkati dan yang disayang oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberkati dan melindungi engkau, yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini
sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.